man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Fiddin, azakumullah. Saya akan jelaskan tentang sakaratul maut, perjalanan kematian. Ketika orang itu mau mati, bagaimana mabuknya kematian, kesulitan kematian, pasti itu. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauti sakarat. Kata Nabi, la ilallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada mabuknya kematian. Dan Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul mauti bil haqq, artinya mabuknya kematian itu datang dengan benar. Yang demikian yang kalian itu selalu menghindar, manusia menghindar dari kematian, pengennya ditunda kematian itu. Kalau sudah datang nggak bisa ditunda, sedetik pun nggak bisa ditunda kematian itu. Yang Nabi menyebutkan bahwa mati itu ada sakaratnya, itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Riqaq bab sakaratul maut. Saya akan bacakan dari kitab Ahkamul Janaiz, karena di dalam kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan tambahan-tambahannya yang diriwayatkan dari riwayat yang lain. Disebutkan dari sahabat Bara bin Azib. Tolong dengarkan semuanya, hadisnya panjang. Dari Bara bin Azib. Saya bacakan di sini panjang. Artinya kata sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti kami mengantarkan jenazah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar. Kami pun sampai di kuburan. Tatkala jenazahnya telah dimasukkan ke liang lahat, artinya sedang dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat, dan kami ikut duduk di sekeliling beliau, seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Arti kami menundukkan, nggak berani kami mendongakkan kepala, kami tunduk. Di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi. Beliau juga mengangkat dan mengangkat pandangannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi, ista'idzu billahi min adzabil qabr, 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Nabi ucapkan 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia akan terputus dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, artinya sudah sedikit lagi dia meninggal dunia, sudah detik-detiknya meninggal dunia, maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka matahari, dengan membawa salah satu dari kafan dan wewangian sorga, hingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang. Selanjutnya Malakul Maut alaihissalam mendatanginya hingga duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, malaikat maut mengatakan, ayyuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwanin, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Artinya orang mukmin keluar ruhnya itu dengan dipanggil dengan panggilan yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya.
Beliau SAW berkata, maka keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Berarti kalau orang itu ini bijana, kalau airnya penuh itu keluarnya cepat. Kalau sisa air sedikit, ini keluarnya agak lambat. Apakah ini gelas atau ceret? Itu kalau dituangkan itu lambat dia netesnya. Begitu roh itu keluar dari tubuh itu, karena ditarik dari mulai kaki terus semuanya tertarik itu keluar seperti air menetes. Dan itu sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa keluarnya itu. Waktu keluarnya sakit luar biasa. Kemudian keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Dan ini dialami oleh semuanya, hatta oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, sampai Fatimah melihat nangis. Wa karba abata, wahai kesulitan yang dialami oleh ayahku. Kata Nabi, nggak ada kesulitan sesudah ini. Ini terakhir, ini sudah. Ini ujian yang terakhir. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Ruh yang keluar itu diambil oleh malaikat maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga apabila roh keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya. Anda perhatikan, ketika malaikat yang datang dari langit membawa wewangian sorga, kafan dari sorga, malaikat maut itu turun, nggak ada yang melihat. Keluarganya yang sedang mentalkin itu semuanya, atas 10-100 orang, nggak melihat malaikat itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, semua melihat, semuanya berada tapi nggak melihat, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika roh itu sudah berada di kerongkongan, kalian semuanya melihat kondisi orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami para malaikat dekat dengan kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai ayat 85. Kemudian setelah diambil ruhnya itu keluar, setiap malaikat yang di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya, karena dia orang beriman. Orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, dan segera dalam taat. Maka roh ini keluar, didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan oleh mereka. Ketika sudah diambil ruh itu, artinya ruh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar. Kemudian mereka malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu tidak membiarkan di tangannya walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut. Arti kafan yang dibawa dari sorga, dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan itu. Ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Dalam surah Al-An'am ayat 61, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya ruh itu dibawa naik
Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, fulan bin fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi, setiap langit ruh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ke-7. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Illiyin, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Illiyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain. Allah sebutkan ayatnya dalam surah Thaha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Thaha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarangan itu. Begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh 2 malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam. Dijawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ditanya lagi, siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Dia menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, apa amalmu? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya. Malaikat itu pun menggertak. Ini 2 malaikat nih, yang bertanya 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Tirmidzi, nama 2 malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim.
Maka dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku. Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku. Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya, pakaikan pakaian dari surga kepadanya, serta bukakanlah pintu-pintu surga. Surga bukanlah pintu untuknya menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya. Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, sampaikan berita gembira ini, akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Maka si mayit yang mukmin berkata, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, aku adalah amalmu, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini. Artinya ditunjukkan di tempat itu surga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, ini tempatmu neraka. Karena engkau berbuat kebaikan, taat, ini tempatmu di surga. Sudah ditunjukkan tuh, sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan surga. Maka orang ini melihat surga. Ketika melihat surga, keindahan surga, si mayit ini berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu, uskun, tetaplah di tempatmu. Ini nikmat ini didapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan.